Ini apakah boleh 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 tanya ya untuk teman-teman yang hadir ini, apakah teman-teman yang speknya studi kesejarahan semuanya? Nggih. Nggih, kebanyakan dari sejarah, Pak. Sejarah ya. Oke. Jadi saya masuk di jurangnya teman-teman sejarah ini. Eh ini teman-teman, saya ingin buat disclaimer terlebih dulu ya, terkait dengan apa yang nantinya akan saya sampaikan terkait tokoh Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Ya. Disclaimer saya memang untuk skup masalah sejarah dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan teologi dan sejenisnya sebenarnya bukan fak saya ya, bukan bidang saya secara mendalam, bukan. Nah, karena kemarin ada salah satu teman yang kemudian mendaulat saya, yang mana beliau juga sudah saya anggap sebagai guru, sampai nawa atau kepada beliau, maka pada kesempatan pagi hari ini saya menyambut insya Allah ya. Jadi teman-teman nanti takutnya kecewa dan lain sebagainya, saya harap mohon mohon apa namanya maklumi. Oke Mbak, untuk tampilan eh, layarnya boleh dimunculkan. Nah itu, jadi kita akan berkenalan dengan salah satu tokoh pembaharu ya, salah satu tokoh pembaharu di dunia Islam sekitar abad 18 ya, 18. Beliau familiar disebut Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Itu penampakan atau potret beliau ya semasa waktu hidup. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan beberapa kegalauan atau hal-hal yang membuat beliau resah pada waktu itu, sehingga beliau concern ya, membuat satu gebrakan pemikiran yang mana pemikirannya oleh orang-orang di luar beliau dianggap sebagai pembaharu. Dan itu apa hal-hal yang baru gitu yang akan ditanya. Nah, terkait dengan kegalauan beliau, ini terkait dengan problem atau masalah-masalah umat Islam yang pada masa beliau ketika itu dianggap ini sesuatu yang meresahkan dan sesuatu yang harus segera dilakukan perombakan. Beliau ini nama depannya ada Sayyidnya karena beliau memang keturunan Nabi Muhammad SAW. Masih satu jalur dari Sayyidina Husain ya. Makanya kemudian beliau ada Sayyidnya. Nah, terkait dengan problem yang beliau rasakan pada waktu itu, tentunya yang pertama adalah ada problem internal dan ada problem eksternal. Ada masalah-masalah yang dianggap beliau ini memang murni dari orang dalam Islam sendiri, dan juga ada faktor-faktor dari orang luar ya. Yang pertama, umat Islam dalam benak beliau, umat Islam pada waktu itu banyak yang meninggalkan ajaran Islam yang sebenarnya. Nah, ini juga ditambahi dengan pengaruh-pengaruh yang sifatnya statis. Kayak misalkan umat yang terbaik adalah umatnya Nabi Muhammad. Kemudian
umat yang setelahnya secara kualitas akan terdegradasi gitu, hingga sampai kemudian sampai sekarang. Ini ada kesalahan-kesalahan yang kemudian membuat umat Islam pada waktu itu akhirnya statis, ya. Tidak banyak melakukan gerakan-gerakan, tidak banyak melakukan hal-hal yang sifatnya agar bagaimana mereka bisa terentas dari problem yang saat itu. Nah, dalam pemikirannya Afghani, hal ini semestinya butuh penyesuaian, dan paling tidak ada interpretasi baru atau hal-hal baru yang kemudian itu bisa menginjeksi semangat umat Islam agar lebih dinamis. Yang kemudian kedua, kelemahan dan kurangnya upaya untuk mencerdaskan umat, baik untuk menekuni dasar-dasar agama atau ilmu pengetahuan. Tidak serius begitu, ya. Tidak serius mendalami satu keilmuan tertentu misalkan, atau tidak serius mempelajari hal-hal yang sifatnya baik itu keagamaan atau hal-hal yang sifatnya sosial dan sebagainya. Tidak ada keseriusan yang berarti, terlena begitu kira-kira. Jadi ini yang akhirnya membuat mereka semakin lemah. Tidak ada upaya-upaya agar bagaimana umat ini diedukasi agar, padahal kan kita tahu di masa-masa itu kolonialisme kan sangat-sangat gencar. Sudah mulai merambah ke pelosok-pelosok, ke benua Afrika, ke benua Asia dan sebagainya. Nah, ditambah dengan sifat lemahnya ini justru akan semakin memperburuk keadaan umat Islam. Kemudian, nah ini yang ketiga, pengaruh paham Jabariyah dan salah pengertian terhadap qada dan qadar sebagai fatalisme. Ini juga menjadi faktor yang paling pokok menurut Afghani, ya. Di Jabariyah membuat orang-orang Islam di masanya, ya, itu ya tidak melakukan apa-apa mereka. Dengan ini tadi sesuai dengan yang pertama, statis akhirnya. Kon mangan apa gak mangan, kon misalnya pengen punya uang atau tidak, pasrah begitu, pasrah pokoknya. Nah, ini paham-paham seperti ini yang kemudian membuat mereka mengalami kekeliruan dalam memahami qada dan qadar. Kemudian dilanjut, ada pemahaman yang keliru terhadap hadis Nabi yang menyatakan bahwa umat Islam akan mengalami kemunduran di akhir zaman tadi, ya. Sehingga mereka atau umat Islam pada waktu itu tidak berbuat banyak untuk merubah nasibnya, ya. Loh, apakah yang salah berarti hadisnya? Ya tentu bukan. Tentu orang yang menafsiri hadis tersebut yang mestinya harus diinterpretasi lebih lanjut. Lemahnya persaudaraan antar sesama muslim. Orang-orang muslim pada masanya Afghani ternyata dari sisi ukhuwahnya kurang, lemah. Yang terakhir dari segi internal, ya, menurut Afghani, kesalahan perilaku politik. Nah, ini yang juga, apa maksudnya kesalahan perilaku politik? Mereka menggunakan sistem otoriter, gitu, ya. Mempercayakan pemimpin umat kepada orang-orang yang tidak dipercaya. Mengabaikan masalah-masalah militer. Dan militer ini kan hal yang paling pokok dalam sebuah negara. Menyerahkan urusan administrasi kepada yang bukan ahlinya. Kalau hal-hal yang bukan faknya seseorang kemudian diberikan, ya, tentunya tidak akan berjalan dengan efektif. Serta adanya intervensi dari dunia barat. Ini diantara problem-problem yang dirasakan, yang menjadi kegalauan Afghani ini, ya. Itu faktor internal,
Kemudian juga ada faktor eksternal. Sorry, itu faktor eksternal ya. Faktor eksternal yakni yang pertama, dunia barat sekalipun mereka berbeda dalam keturunan kebangsaan, tetapi apabila menghadapi dunia timur atau dunia Islam mereka bersatu. Jadi orang-orang barat itu kan merasa gerah dengan kehadiran umat Islam, apalagi dengan ekspansi atau peluasan daerah, sehingga hal ini dirasa menjadi ancaman bagi orang-orang barat. Jadi Islam ini seperti sosok yang menjadi musuh bersama bagi orang-orang barat. Jadi meskipun toh mereka ini dari segi keturunan, kebangsaan ya, itu berbeda-beda, tapi ketika mereka akan melawan Islam, itu seolah-olah mereka bersatu padu. Oh, ini Islam ini musuh kita bersama, harus kita habisi. Makanya orang-orang Inggris, orang-orang dari belahan dunia lainnya, seolah guyup gotong royong untuk menghabisi dan melemahkan Islam. Tambah lagi semangat perang salib ini ternyata masih kuat ya. Orang-orang barat ya, yang pernah terlibat dalam perang salib dan mengetahui peristiwa perang salib itu merasa semangatnya berkobar-kobar. Ini menjadi dendam ya bagi orang-orang barat untuk kemudian apa? Ya ini harus kita buktikan, kita balas ini, kita lemahkan teman-teman Islam agar kita semakin maju, tidak merasa lelah. Nah, yang ketiga ini yang orang-orang barat itu selalu menganggap kita umat-umat Islam itu sebagai entitas yang lemah, sebagai negara yang lemah, sebagai orang atau apa ya, masyarakat sosial yang lemah, terbelakang, bahkan biadab menurut mereka orang-orang barat. Jadi inilah kemudian mereka harus dihadang ini kemajuan orang-orang Islam. Meskipun toh dulu orang-orang barat itu juga banyak belajar dari orang-orang Islam, tapi tetap dari banyak hal mereka menganggap bahwa Islam ini adalah sesuatu hal yang dirasa berbeda dalam mindset mereka, tidak beradab, terbelakang dan lemah begitu mereka. Ini di satu sisi hal berbeda. Jadi cara pandang mereka melihat kita itu dari sisi mereka merasa lebih unggul karena ras-ras Eropa begitu ya. Sementara kita di Asia, Afrika dan sebagainya itu kalah unggul dibandingkan mereka. Nah, kemudian juga ada ini apa namanya perang istilah, kira-kira seperti itu ya. Perang istilah. Ada perasaan dan aspirasi umat Islam diejek dan difitnah oleh mereka. Istilah nasionalisme dan patriotisme di barat, di timur disebut fanatisme. Ini perang istilah. Kalau mereka orang-orang barat ya menunjukkan kecintaan mereka terhadap negara, terhadap masyarakat, itu mereka istilahkan sebagai bentuk nasionalisme, patriotisme begitu. Tapi ketika kita yang melaksanakan nasionalisme, patriotisme, itu justru dianggap mereka sebagai bentuk fanatisme. Ini perang istilah antara orang-orang barat dan orang-orang timur. Nah, itu diantara kegalauan yang oleh Afghani pada waktu itu. Wah, ini iya, eksternal dan eksternal ini memang nyata dan dirasakan oleh Afghani. Nah, terus kemudian rame kan, wah ini berarti apa namanya muncul istilah, wah ini berarti agama sumber perpecahan dong. Ini kenapa umat Islam kok sampai kemudian tidak memiliki yang namanya semacam spirit ya untuk menghadang bentuk-bentuk imperialisme, bentuk kolonialisme ya. Nah, ini berarti agama sebagai sumber perpecahan. Muncul ada jin seperti itu. Nah, bagi Afghani agama itu bukan sumber perpecahan.
Perpecahan hanya terjadi bila dieksploitasi oleh kepentingan semata oleh orang-orang yang tentunya memiliki mungkin dari sisi nilai profit, keuntungan dan sebagainya. Perpecahan di kalangan penganut agama itu lebih banyak dicetuskan oleh para dalam tanda kutip pedagang agama. Jadi memang sengaja ada orang-orang yang memperjualbelikan agama, dagang. Nah, mereka inilah yang menimbulkan isu perselisihan dan memperjualbelikan di dalam tanda kutip warung-warung agama ya. Afghani menggunakan istilah-istilah yang sangat frontal ya, pedagang, warung-warung agama masing-masing dan mendapatkan keuntungan-keuntungan. Entah mengapa Afghani menggunakan istilah memperniagakan agama atau memperjualbelikan agama di warung-warung ya, dalam tanda kutip tentunya ya. Dan mereka yang memperjualbelikan ini tentu mendapat keuntungan. Nah, ini yang disoroti oleh Al-Afghani. Bukan sebenarnya yang membuat pecahnya umat-umat Islam atau umat-umat yang beragama. Ini karena ada kepentingan dari segelintir orang, oknum lah katakan seperti itu, yang mereka dengan sengaja perjualbelikan agama demi keuntungan pribadi ini yang disorot oleh Al-Afghani. Nah, padahal ya agama dalam pandangannya Al-Afghani itu sedikitnya memiliki 3 nilai sosial yang mestinya ditanamkan pada pemeluk-pemeluknya. Yang pertama adalah kerendahan hati. Kerendahan hati atau bahasa familiarnya adalah tawadhu begitu. Kenapa? Karena hal ini akan dapat memelihara diri seseorang dari tindakan-tindakan amoral, tindakan-tindakan jahat, tindakan-tindakan yang ya tentunya cenderung kepada hal-hal yang sifatnya ya, kemaksiatan dan lain sebagainya. Jadi agama menginjeksi seseorang ya, dengan nilai-nilai kerendahan hati. Sangat bertolak kemudian jika ada orang yang sudah memiliki kerendahan hati kok punya keinginan berpecah, bertikai dan sebagainya kan. Berikutnya jujur, honest, jujur. Hal ini menjadi benteng bagi suatu tata politik sosial yang sehat. Jujur. Karena menurut aku ini ketika suatu ikatan baik itu agama, sosial, masyarakat dilandasi dengan rasa jujur, dengan sikap jujur, hal ini justru akan menjadi benteng penguat ya, antara satu dengan yang lainnya. Dapat dipercaya, amanah, rendah hati, jujur, dan dapat dipercaya. Tanpa sifat dapat dipercaya ini, maka berkumpulnya atau keinginan untuk masyarakat bisa bersatu padu itu tentu tidak akan tentu akan nanti misalkan satu sama lain kalau tidak ada saling kepercayaan tidak mungkin bisa bersatu. Kalaupun toh bersatu ya persatuan yang artifisial. Nah, oke. Sebelum nanti kita lebih jauh ke ide-ide pan-islamismenya ya. Yang berikutnya, nah ini pemahaman qadha dan qadar umat Islam di masanya Afghani ini ternyata banyak yang masih gagal paham memahami qadha dan qadar. Itu menurut Afghani. Ya. Padahal dalam perspektifnya Afghani qadha itu ya ketentuan Allah yang tercantum di dalam lauhul mahfuz. Sementara qadar ketentuan Allah yang telah terjadi.
Nah ini yang tadi berhubungan dengan yang namanya paham fatalis tadi ya. Mereka menganggap qada dan qadar itu berarti takdir begitu, takdir yang harus kita tawakal sepenuhnya. Ini yang menurut ini salah, tidak seperti itu. Mestinya ya qada dan qadar itu dipahami sebagai bentuk musabab atau kausalitas. Jadi mata rantai sebab ya musabab. Kalau hal ini atau rumus dasar ini tidak dipahami, tentunya akan melahirkan tadi orang-orang yang sikapnya fatalis tadi, terus gak mau berbuat banyak, hanya pasrah kepada takdir, alih-alihnya tawakal aku kan. Oke, lanjut takdir dan kebebasan manusia. Next. Ini. Lebih konkretnya takdir dan kebebasan manusia. Jadi ada rumus pertama, kedua, dan ketiga. Rumus pertama adalah percaya kepada takdir. Jadi maksudnya adalah bahwa hukum sebab akibat yang terjadi dalam seseorang itu ada. Satu contoh misalkan yang menyebabkan seseorang misalkan punya uang banyak. Sebabnya apa punya uang banyak? Bisa dari pekerjaan. Jadi ini ada kaitannya. Oh, anak itu pinter karena dia belajar. Permisi Pak, suaranya kurang jelas. Halo? Suaranya kurang jelas. Oh, kurang. Oke. Coba. Mungkin lebih dikerasin lagi. Oke. Dari awal tadi seperti ini. Iya. Oh, oke. Baik. Oke, kritik Muhammad Jamaluddin Al-Afghani terhadap praktek sufisme. Ya. Sufisme eskapis itu dari bahasa Inggris escape gitu ya, escape melarikan diri gitu ya. Jadi di zamannya Al-Afghani praktek-praktek sufi yang kemudian menghindarkan dari duniawi ya, aspek-aspek duniawi itu waktu itu gencar. Ini yang dikritik oleh Afghani. Sufi itu tidak seperti itu. Sufi itu ya mestinya tetap ya tetap memang orientasinya adalah pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi sorotan tajam Al-Afghani adalah konsep fana dan baqa, yaitu pelenyapan diri, penggabungan diri, penyatuan diri dengan Tuhan. Ya kalau Tuhan mau bersatu dengan kita, kalau tidak. Ini yang dikritik oleh Afghani. Iya memang waktu itu kita kan memang dari sisi down lah ya, dari sisi psikologis kan kita memang down, harus mengakui itu. Dibandingkan dengan kecanggihan-kecanggihan teknologi, kemajuan-kemajuan yang dimiliki oleh Barat, kita memang kalah. Itu memang realitas kan. Nah, tapi kemudian ketika menghadapi realitas yang seperti itu, para sufi, maksudnya Afghani ini justru menghindari hal-hal itu. Menghindari artinya itu menolak, tidak mau, pokoknya lari dari hal-hal yang sifatnya itu, tidak memberikan respon apapun. Atau kan tentunya Afghani, jadi mana orang-orang yang aktif di dunia kesucian ini kok malah seperti ini, tidak merespon, tidak memberikan respon yang berarti. Nah, ini yang dikritik oleh Afghani, konsep fana dan pokoknya ini. Kenapa? Karena hal ini akan justru orang-orang jadi meninggalkan kehidupan duniawi, mengasingkan diri dari keramaian, mengkhususkan diri semata untuk beribadah kepada Allah. Ditanya hal itu dalam rangka mencapai fana dan pokok, iya betul. Boleh, tidak salah hal-hal itu tidak salah.
tapi tetap harus kita pahami bahwa kondisi waktu itu ini kalau dibiarkan berlalu akan semakin membuat umat Islam lemah. Kayak misalkan begini sederhananya, satu contoh misalkan teman-teman mengatakan wah pacaran itu tidak boleh, pacaran itu haram dan sebagainya. Ini untuk orang-orang yang memang secara psikologis dia tidak punya pacar, hal ini is oke-oke aja, merasa dia benar, oh iya benar dong aku gak ada pacar, aku terhindar dari dosa, kalau ada yang enak enjoy, akan menjadi suntikan motivasi bagi mereka, ya kan? Oh, nasihat semacam ini bagi orang yang notabene dia memang tidak punya pacar itu oke. Kita flashback kepada masanya Afghani yang ketika itu menghadapi sosial masyarakat yang secara psikologis dia down, ya, menghadapi kedikdayaan orang-orang Eropa, kemudian mereka diinjeksi dengan nasihat-nasihat sufisme, dunia itu enggak ada apa-apanya, jangan berorientasi kepada dunia, saya kita mengasingkan diri. Ini menurut mereka hal yang sangat luar biasa. Oh iya, saya rame-rame ikut sufi, nggak usah ngurus hal-hal kayak ini. Ini yang dicoba dikritik oleh Afghani. Sama hal yang kayak tadi misalnya, wah pacaran itu minuman keras itu kalau dalam kondisi tertentu boleh kalian minum, kondisi pusing dan sebagainya boleh kalian minum. Orang-orang yang mengkonsumsi itu akan merasa mendapat legal standing. Oh berarti benar dong aku. Yang coba dikritik oleh padahal menurut Afghani ya fana dan wako itu memiliki arti yang fana sebenarnya ialah berjuang di tengah masyarakat untuk kepentingan masyarakat, tetap aktif terlibat dalam kegiatan atau hal-hal yang sifatnya menuju masyarakat yang lebih peradaban, ya, lebih maju, tapi tidak kemudian langsung menonjol-nonjolkan diri bukan orang yang ada di garis depan. Gimana adalah hubungannya dengan Allah dan hubungan dengan masyarakat. Jadi ada praktek sufi di masanya Afghani itu enggak, mereka fokus saja beribadah kepada Allah tapi meninggalkan ini. Nah, akhirnya Afghani ini melakukan gagasan pembaharuan di wilayah pendidikan. Apa yang pertama? Tidak satu pun dalam prinsip Islam itu bertentangan dengan sains ataupun akal. Afghani kan sangat religius. Tidak satu pun ya, prinsip di dalam Islam itu yang bertentangan dengan sains ataupun. Kemudian umat Islam harus mau berpikir filosofis dan ilmiah. Waktu itu jarang, hampir jarang orang-orang Islam itu mau apa ya, hal-hal yang sifatnya filosofi dan ilmiah itu jarang. Padahal kita tahu bahwa kemajuan di Barat oleh Al-Afghani dianggap ya ini karena mereka pikirannya sangat filosofis dan sangat ilmiah, sehingga mereka bisa bersama-sama ya bangkit dari keterpurukan mereka menjadi sebuah negara untuk peradaban yang di masanya Al-Afghani itu teman-teman, ulama-ulama itu banyak yang mendikotomi antara ilmu Barat dan ilmu Timur, ilmu Islam dan ilmu yang bukan Islam. Ini masih banyak praktek-praktek lembaga pendidikan ataupun apa ya istilahnya, kajian-kajian ya, yang mana nama ulama itu ternyata masih sangat dikotomis. Jadi mereka itu melakukan kegiatan akademis tapi mereka mencepoti santri-santrinya, murid-muridnya buat ini. Kalau itu kalau pendidikan nggak Islami nggak perlu dipelajari.
Jadi kayak gitu. Ini kan akan semakin mengarahkan jiwa eksplisivitas, akan semakin wah jadi hal-hal yang sifatnya tidak Islam ditolak. Ini yang sangat disayangkan oleh Afghani. Ini harus apa? Nah, kemudian Afghani menyerukan pan-Islamisme. Secara luas, pan-Islamisme adalah suatu paham yang bertujuan untuk mempersatukan seluruh umat muslim di dunia. Nah, secara spesifik adalah upaya menegakkan kesatuan seluruh bangsa yang hidup dalam naungan Islam, dapat melepaskan diri dari kendali orang-orang asing dengan perekat ukhuwah Islam. Ini yang menjadi penting. Perekat ukhuwah Islam, ukhuwah Islamiyah. Di Afghani itu mencita-citakan awalnya ya, pencetusan awal kali pan-Islamisme itu punya angan-angan bahwa seluruh umat muslim di dunia ini bersatu padu ya, menegakkan kesatuan seluruh bangsa yang kemudian hidup di dalam naungan belum berarti penerapan syariat Islam seperti khilafah bukan. Afghani tidak sefrontal teman-teman penegakan khilafah Islamnya bukan, tapi lebih pada tidak apa-apa berbangsa-bangsa bernegara-negara sendiri tidak apa-apa, tapi tetap ada ukhuwah Islamiyah yang dijalin bersama-sama yang tetap berada dalam satu komando. Ini kemudian memicu satu komando inilah yang kemudian banyak memicu kesalahpahaman al-Afghani dengan banyak pemikir-pemikir. Padahal titik tekannya sebenarnya adalah di ukhuwah Islam, ukhuwah Islamiyah. Bagaimana ini maksudnya? Ide pan-Islamisme ini mengalami evolusi, teman-teman. Ya, apa ya bahasanya? Ya, perubahan begitu atau di amandemen ya kira-kira kayak gitu. Jadi awalnya Al-Ghani ini kan memperjuangkan nasionalisme tanah air. Nasionalisme tanah air yang sifatnya kebangsaan. Kemudian berubah menjadi pan-Islamisme, Jamiah Islamiyah yang berasaskan pada kesatuan politik dan kekuasaan. Nah, namun akhirnya pan-Islamisme ditujukan pada nasionalisme agama dan nasionalisme tanah air. Jadi ada lompatan-lompatan. Mungkin kalau bahasanya teman-teman ketidakkonsistenan al-Afghani begitu ya. Ya meskipun tetap poinnya sama, ingin menyatukan umat Islam, tapi dalam wilayah skop tertentu ternyata nasionalisme tanah air, nasionalisme politik, nasionalisme kekuasaan, ini nasionalisme agama yang terakhir mengalami perkembangan. Jadi kalau komentarnya Majid Fahri itu awalnya Al-Afghani menginginkan kekhalifahan terpadu, kesatuan kekuasaan umat Islam, namun karena adanya perbedaan pandangan dengan Khalifatul Islami yaitu Khalifah Abdul Majid, sehingga Afghani mengalihkan keinginannya kepada kesatuan jiwa, the world spirit, yang artinya disebut nasionalisme agama plus nasionalisme tanah air. Jadi ini ada cerita lucu teman-teman. Al-Afghani kan hidupnya mobile dalam arti dia itu sering melancong dari satu negara ke negara yang lain, dari Afghanistan ya, ke Iran, kemudian ke Mesir, ke Prancis, dia sering berbeda-beda, kadang 1 tahun, kadang beberapa waktu begitu. Nah, apa tujuannya kok bisa Al-Afghani ini melakukan perjalanan ke beberapa negara itu? Ya tujuannya ini tadi ingin menyalurkan, menyampaikan, mendakwahkan gagasan-gagasannya tentang ini tadi ukhuwah Islamiyah yang kemudian
menjadi pan-Islamisme, dan kemudian lagi menjadi di nasionalisme agama dan nasionalisme tanah air. Nah, yang terakhir ini ya sebelum beliau Al-Ghani ini mengevolusi gagasan pan-Islamisme yang terakhir ini ketika berada di Prancis begitu ya. Dia ini mendirikan Al-Urwa Al-Wuthqa, semacam buletin yang kemudian disebar ke pelosok penjuru negara, tapi sayangnya tidak bertahan lama, hanya 8 bulan, kemudian dipreteli sama kolonialisme. Jadi beberapa negara yang menjadi sasaran majalah atau buletin Al-Urwa itu tadi ternyata tidak boleh disebarkan lagi. Padahal ya buletin atau poin-poin yang disampaikan di buletin terbitannya Al-Urwa ini sangat-sangat direspon oleh orang-orang Islam dan banyak menginspirasi, kemudian menjadi spirit hingga kemudian berdirilah beberapa organisasi yang kalau di Nusantara ini kita kenal ada Irsyad ya, ada salah satunya juga Muhammadiyah, juga NU ya ini. Tapi kalau yang terakhir yang ini belum banyak saya cek. Tapi kalau yang Muhammadiyah, Al-Irsyad ini memang pernah catatan mereka ini telah bersinggungan dan membaca buletin-buletin yang diterbitkan oleh Al-Ghani. Nah, Al-Ghani ini ketika di Prancis ini kemudian kan sepak terjalannya ini membuat ketertarikan tersendiri bagi Sultan Abdul Majid di Turki gitu. Nah, tertariknya Sultan Abdul Majid atau Khalifah Abdul Majid ya, Khalifah Turki Utsmani waktu itu ini terhadap gerakan pan-Islamismenya. Wah, didukung kan ini. Banyak sekali katakan semacam ini ya, menyatakan semua umat Islam penjuru dunia dan berada di satu tempat. Ternyata setelah mengalami banyak persinggungan, gagasan dan sebagainya dengan Khalifah Abdul Majid, ada hal tadi yang mengalami karena pandangannya Al-Ghani ini mengalami evolusi. Al-Ghani sampailah pada kesimpulan bahwa negara yang atau bentuk yang ideal dari sebuah negara katakan itu adalah bentuk republik menggunakan sistem demokrasi. Nah, inilah yang kemudian membuat Sultan Abdul Majid ini merasa kecewa. Kok bisa? Jadi seperti ini kan berarti mengancam kalau negara republik yang demokratis tadi diterapkan, ya otomatis kerajaan Ottoman atau Turki Utsmani kan terancam. Inilah yang kemudian membuat Abdul Majid ini memingit membatasi ruang geraknya Al-Ghani agar tidak lari kemana-mana. Sampai kemudian dia meninggal di Turki karena kanker ya, kanker area sekitar leher ini. Mungkin kalau sekarang kelenjar getah bening atau gitu. Dan meninggal di usia yang mungkin tidak terhitung cukup tua begitu ya, sekitar 59 tahun. Nah, evolusi gagasan pan-Islamisnya Al-Ghani yang pertama adalah Al-Wahdah Al-Islamiyah.
bisa bacakan, bersatu dan saling membantu untuk mengokohkan kekuasaan Islam termasuk sendiri yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Meyakini yang demikian merupakan prioritas dari akidah bagi umat Islam. Ini tidak dibutuhkan kitab atau guru. Nah, jadi bersatu, ya, saling membantu, saling menyokong, saling mengokohkan. Hal ini kan nggak butuh dalil, nggak butuh hal-hal yang sifatnya, oh ini apa ini dalilnya kok kita menolong dia, ini ada kerujukannya. Nah, kalau kita akhir-akhir ini kan sering cerewet ya. Kalau diminta untuk saling membantu, saling mengokohkan, saling intinya satu sama lain agar semakin utuh dan kuat. Ini kan siapa dulu mereka itu, dari kelompok mana itu, dari jangan-jangan mereka itu bukan satu jurusan dengan kita, jurusan orang lain, jangan-jangan lah. Ini yang akhirnya membuat kita repot sendiri. Kalian minta dalil ya. Untuk hal ini tidak dibutuhkan kitab, tidak dibutuhkan guru dalam bahasanya Agoni ya, untuk memahaminya. Sesungguhnya para pemimpin Islam akan sesak nafasnya, berurai air matanya karena sedih dan juga menyaksikan terjadinya perpecahan pendapat dan saling berkelahi antara sesama muslim. Jika tidak karena kecurangan penguasa yang amat rakus berebut kekuasaan, tentulah barat dan timur, utara dan selatan akan bersatu. Semua akan menyambut seruan bahwa umat Islam tidak membutuhkan apapun kecuali membangun pemikiran mereka agar mengetahui apa yang harus satu dalam melaksanakan pendapat tersebut. Adanya ikatan yang dinamis terhindar dari gejolak-gejolak membahayakan agama. Di Al-Wahda Al-Islamiyah. Yang kedua, substansi dari pan-Islamisme ya, yang kedua Al-Wahda Asyadah. Kesatuan sebagai sesuatu yang dituntut agama membutuhkan kekuasaan yang akan memperjuangkan. Kesatuan itu sendiri tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Nah, kesatuan ini butuh upaya untuk mewujudkannya. Tanpa adanya kekuasaan yang sanggup mengatasi keadaan dan memberinya kepada kesadaran. Jadi adanya kesadaran bersamalah kira-kira semacam itu. Kita ini kalau ingin utuh ya harus berjuang bersama-sama, tidak diam saja, tidak statis. Jadi pemikiran Al-Ghani ini menggambarkan keadaan umat Islam saat ini di berbagai negeri terjebak pada pandangan yang membuat umat Islam itu apatis dan statis, gak tenang, gak lapo-lapo, lain terpecah. Kondisi demikian tidak menguntungkan bagi perubahan suatu bangsa. Keadaan umat Islam tidak kondusif upaya politis menghadapi imperialisme. Nah, inilah orang-orang Eropa, orang-orang yang punya niat jahat ya. Akhirnya seenak-enaknya sendiri mengacak-acak tanah dan bangsa kita. Itu ada keterangannya Al-Bani ya. Saya tidak bermaksud dengan ucapan saya ini bahwa penguasa untuk semuanya adalah seorang tunggal kak. Jadi ini menjadi bantahan bagi orang-orang yang kalau Al-Ghani itu agennya khilafah. Enggak. Hal ini mungkin sulit dilaksanakan karena paham Al-Ghani hal ini nggak mungkin umat Islam akan dipimpin oleh satu orang khalifah misalnya. Paham dia Al-Ghani hal ini tidak mungkin dilaksanakan. Tetapi yang saya harapkan adalah bahwa sultan atau penguasa umat ini adalah Al-Quran. Orientasi kesatuan mereka adalah agama Islam. Setiap raja yang ada di wilayah kekuasaannya berusaha sungguh-sungguh menjaga kerajaan Islam yang lain semampunya. Yang lain hidup bersama dengan kelanjutannya. Hal itu merupakan asas dalam agama. Ia akan menjadi keputusan di waktu darurat dan menjadi keputusan. Inilah masanya kesepakatan.
Al-Ghani ini ingin bahwa yang menjadi penguasa dalam tanda kutip ya semua orang ini harus berpedoman kepada Al-Quran, harus tunduk kepada Al-Quran. Jadi orientasinya ya kesatuan mereka ya umat Islam yang benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai Al-Quran. Al-Quran lah yang menjadi sultan dalam tanda kutip ya, yang diharapkan oleh Allah. Tidak justru malah seenaknya sendiri lepas dari nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran, kemudian menjadikan pemerintahannya menjadi pemerintahan yang otoriter atau otorasi, menciptakan undang-undang sendiri, undang-undang yang sifatnya justru tidak merefleksikan nilai-nilai Al-Quran sama sekali. Nah, kemudian langkah-langkah yang ingin dicapai dalam penerapan awal pan-Islamisme, dua hal yaitu penyadaran dan motivasi. Setiap individu diberikan penyadaran tentang pentingnya kesatuan pendapat. Ini harus diinjeksi dulu bahwa kesatuan pendapat itu penting. Beragam atau banyak pendapat-pendapat di luar sana, tapi kemudian harus pada satu suara yang paling sah. Itu yang harus kemudian diperjuangkan bersama. Kemudian motivasi, jika penyadaran tertanam akan terlihat pada mereka sebuah motivasi, cita-cita yang tinggi, kepribadian yang jelas, dorongan yang kuat dan tekad yang bulat yang dibutuhkan bagi suatu kekuasaan hingga menuju kemenangan. Nah, terkait dengan gagasan politik Al-Afghani, ini ya yang paling bentuk pemerintahan yang ideal menurut Al-Afghani. Jadi akhir abad 18 itu Al-Afghani sangat mengidealkan negara republik yang demokratis. Indonesia atau berarti ya Indonesia mungkin Al-Afghani waktu itu belum kenal Indonesia. Bentuk pemerintahan idealnya menurut Al-Afghani republik yang demokratis, di mana ada kebebasan mengeluarkan pendapat dan kewajiban kepala negara untuk tunduk kepada undang-undang dan bukan otoriter. Kepala negara harus mengadakan syuro atau musyawarah dengan pemimpin-pemimpin masyarakat yang memiliki banyak pengalaman. Pengetahuan manusia secara individu amat terbatas. Samping itu, kepala negara harus mengadakan syuro dengan pemimpin-pemimpin masyarakat yang banyak pengalaman. Oke, yang terakhir ini perubahan orientasi politik yang ini lebih ke politik baik. Saya kira itu sementara yang bisa saya share ke teman-teman. Titik poinnya adalah ini Al-Afghani kan sifatnya melontarkan gagasan. Yang paling populer itu kan gagasan pan-Islam. Yang namanya gagasan kan siapapun boleh cocok dan boleh tidak. Meskipun kita tahu semuanya Al-Afghani ini di banyak negara-negara lain kan ada yang kontra, ada yang tidak sepakat, ada juga ada yang sepakat. Pun kita tahu di Indonesia sendiri pun banyak orang-orang atau tokoh-tokoh pro ataupun yang kontra dengan gagasannya Al-Afghani. Nah, pada wilayah kita saat ini, kalau hal itu memang cocok dengan kita, mengapa tidak kita pelajari, kita ketahui, kita dalami. Kalaupun toh memang tidak cocok, apa salahnya sebagai pengetahuan kita membaca sepak terjang dan juga buah pikir dari Al-Afghani. Nah, ya teman-teman, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Pak untuk sesi jawabnya lanjutkan di WA Group ya Pak. Gimana? Untuk sesi tanya jawab kita lanjutkan di WA Group.
Di WA. Iya, di WA grup. Oh begitu. Bapak sudah masuk grupnya. Oh ya sudah di grup. Ya, nanti ada sesi tanya jawab bisa ditanyakan di grup untuk yang ingin bertanya. Nanti ada apa syarat-syaratnya nanti untuk ini